Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan perkuliahan profesi pendidik tenaga pendidikan non formal. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang uh, pendamping program keluarga harapan, yang mana profesi atau pekerjaan ini juga sering digeluti oleh lulusan kita ya, lulusan PLS pendidikan atau pendidikan non formal seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, kita silakan simak slide-slide berikutnya. Oke, materi ini sebenarnya disadur dari materi Kementerian Sosial ya, tentang pendamping PKH tahun 2021. Oke, kita berbicara tentang peranan fungsi pendamping. Nah, teman-teman mahasiswa ya, ketika kita melakukan pembangunan ada apa ya, semacam paradigma membangun. Ada yang dengan model top down ya, ada yang juga modelnya bottom up gitu. Nah, biasanya kalau top down ini adalah dari atas ke bawah. Nah, secara sederhana itu seperti itu. Artinya program ini yang meluncurkan adalah pemerintah langsung dari atas gitu. Sedangkan yang bottom up ini yaitu dari bawah gitu, atas permintaan masyarakat, atas kondisi yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi memang permintaan, lebih kepada permintaan gitu ya. Nah, sasarannya sebenarnya kalau untuk yang top down ini lebih kepada objek pembangunan, sedangkan kalau masyarakat ini masyarakatnya sebagai subjeknya, subjek untuk pembangunan seperti itu. Nah, sebenarnya yang bottom up ini merupakan bentuk transformasi ya dari top down, karena top down ini sering tidak tepat sasaran seperti itu. Maka akan lebih bagus ya ketika program-program yang berkaitan dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu berdasarkan apa ya, bottom up lah ya, untuk pembangunannya seperti itu. Oke, kira-kira kenapa masyarakat ini ya, terutama masyarakat yang prasejahtera ini perlu dilakukan pendampingan? Nah, sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi kenapa mereka perlu didamping ya. Bisa karena memang mereka memiliki keterbatasan wawasan ya. Karena kan tidak semua masyarakat itu paham akan pendidikan, akan hukum, akan proses mengajukan bantuan, proses untuk mandiri. Nah, ini semua perlu dilakukan pendampingan. Perlu ada orang yang bisa menjembatani lah ya, menjembatani atau mendampingi gitu. Nah, kalau dalam teorinya, kenapa mereka perlu diberikan pendampingan? Karena pendamping PHK ini bisa menjadi fasilitator ya, yang memfasilitasi masyarakat supaya mereka bisa keluar dari keterpurukan, supaya mereka bisa lebih mandiri. Kemudian juga sebagai mediator atau yang memediasi gitu ya. Misalnya ketika masyarakat ingin membuat sebuah usaha, nah kita mediasi, kita jadi perantara mereka dengan UMKM gitu. Bagaimana cara memperoleh dana, bagaimana cara mengajukan perizinan misalnya, ya. Nah, itu perlu kita mediasi. Kemudian perlu kita advokasi, gitu ya. Perlu kita advokasi bagaimana mereka paham akan prosedur birokrasi pemerintahan, perlu kita advokasi apakah ini uh, bertentangan dengan aturan yang berlaku, perlu kita advokasi apakah ini adalah kegiatan yang legal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu merupakan peran dan fungsinya. Nah, proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu dari dan oleh untuk rakyat gitu ya. Dari oleh untuk rakyat gitu. Nah, ini sesuai sekali dengan konsep yang ada di PLS sebenarnya ya. Yang mana pendidikan itu ya dari dan oleh untuk rakyat gitu. Nah, harapannya apa ya? Harapannya agar masyarakat itu bisa mandiri dan sejahtera gitu ya, dengan adanya PKH ini, program uh, keluarga harapan gitu ya, yang perlu didampingi.
ada pendampingnya kegiatan PKH gitu. Baik, peran yang pertama yaitu membangun kemampuan ya, membangun kemampuan masyarakat, yaitu bisa untuk merumuskan persoalannya sendiri, mengambil keputusan dan menentukan kemana ya masa depannya atau kelompoknya akan dibangun seperti itu. Kemudian merubah perilaku keluarga ke arah yang lebih baik gitu ya. Yang sebelumnya mungkin ya ini mungkin perilakunya konsumtif, sekarang diarahkan ke produktif gitu. Yang ketiga, membangun masyarakat yang terorganisasi ya untuk membentuk atau menggalang potensi, mengakses sumber daya dan mengembangkan jaringan kerja. Itu perannya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebagai fasilitator, sebagai mediator, advokator, edukator dan motivator ya. Memfasilitasi, memediasi, mengadvokasi, mengedukasi dan memotivasi seperti itu. Oke, fungsinya, fungsi pendamping PHK. Nah, ketika dia sebagai fasilitator, artinya dia akan membantu PKH ini ya, yang masyarakat ini mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan kemandirian yang meningkatkan dan meningkatkan kualitas hidup gitu. Artinya ada kemandirian yang diharapkan ketika pendamping ini sebagai fasilitator dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Nah, bagaimana dengan mediator gitu? Menghubung antara keluarga harapan ini tadi ya, penerima PKH ini dan berbagai pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama ya. Misalnya tadi udah dicontohkan kalau misalnya mereka memiliki usaha, nah di mana dia bisa memperoleh modal misalnya. Nah, itu kita duduk bersama dengan pihak-pihak ketiga seperti itu atau stakeholder atau penyandang dana supaya mereka bisa diberikan kemudahan dalam mengakses permodalan misalnya. Kemudian yang ketiga sebagai advokator melakukan kegiatan negosiasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan ya. Tujuan programnya ya. Oke, kemudian edukator. Nah, ini dari kata edukasi ya, menyampaikan pengetahuan, sikap, keterampilan kepada si itunya tadi yang penerima program PKH ini ya. Sehingga dia bisa jadi mandiri seperti itu. Motivator yaitu mendukung dan menyemangati ya supaya arah hidupnya ke yang lebih baik seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat skemanya ya, peranan fungsinya, proses pembelajaran yang terus-menerus, sehingga dia bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian pelan-pelan peran dari inisiatif dari pendamping ini akan dikurangi, sehingga lama-kelamaan mereka bisa mandiri gitu. Ya, yang sebelumnya kita advokasi, kita mediasi. Nah, setelah mereka bisa mandiri, bisa mengurus sendiri, itu pelan-pelan kita kurangi. Perannya kita beralih nanti ya, para pendamping PKH ini beralih ke yang kelompok atau keluarga yang lainnya gitu. Kemudian peran pendamping akan dipenuhi oleh pengurus kelompok pihak lain yang dianggap mampu. Nah, setelah nanti dari desa itu ada yang mampu, maka kita serahkan tanggung jawab pendampingan ini ya ke mereka untuk lebih mandiri gitu. Ya, ada mungkin kader desanya seperti itu. Ya. Oke, itu untuk peran dan fungsi dari pendamping PKH. Baik, sekarang untuk tugas pokok itu terdiri dari berbagai macam tahapan ya dari pendamping PHK. Mulai dari tahap awal ya untuk memvalidasi, kemudian melakukan verifikasi, pemutakhiran data, kemudian pertemuan bulanan ya, sampai ke tahap penyaluran gitu ya. Nah, itu ada outputnya masing-masing ya. Mulai dari tahap awal itu outputnya adalah tersosialisasi, kemudian masyarakat itu memiliki data kependudukan yang jelas, kemudian diverifikasi ya, verifikasi datanya, dibuatkan aksesnya melalui akses Kementerian Sosial, akses pendidikan dan sebagainya. Kemudian dilakukan pemutakhiran data, misalnya data sebelumnya keadaannya seperti apa, kita update lagi datanya. Kemudian adanya pertemuan bulanan sebenarnya untuk menyampaikan program-program, kemudian melihat progresnya seperti apa, baru nanti diberikan penyaluran dana atau penyaluran bantuan gitu ya. Berupa apa bantuannya? Bisa berupa dana, bisa berupa barang, bisa berupa kemampuan skill dan sebagainya seperti itu. Kemudian tahap yang kedua
itu bisa komplementari program ya, kemudian penanganan pengaduan, graduasi sampai pelaporan berkala seperti itu. Masing-masing memiliki output masing-masing ya setiap tugas pokok. Selanjutnya, oke itu tadi ya untuk yang tugas pokok dari pihak pendamping keluarga harapan. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke etika pendampingan. Jadi dalam melakukan pendampingan keluarga harapan itu kita tidak bisa asal-asalan juga gitu. Ada etikanya dalam melakukan pendampingan. Karena yang kita dampingi ini adalah orang-orang yang berbagai macam adat istiadat, kemudian berbagai macam latar belakang ekonomi, pendidikan, permasalahan keluarga dan sebagainya gitu ya. Sehingga perlu ada etika yang perlu dibangun ketika kita melakukan pendampingan. Yang pertama, landasan sikap perilaku pendamping tentu lebih mengutamakan etika tata krama ya, yang benar-benar ada di daerah tersebut gitu. Kemudian menjunjung tinggi kode etik ya, aturan mainnya seperti apa, misalnya santun, integrasi dan profesional. Yang mana aturan main yang menjadi dasar moral bagi seorang pendamping untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan moralnya kepada masyarakat. Artinya memang benar-benar kita membuat apa ya, membuat relasi lah, membuat hubungan antara pendamping dengan masyarakat, dengan mitra itu menjadi baik gitu ya, tidak ada nepotisme, kemudian kita membuka komunikasi yang baik. Nah seperti itu, hal-hal landasan-landasan seperti itulah yang diharapkan dalam etika dalam pendamping keluarga harapan. Tentu dengan sabar juga ya, karena tidak semua orang yang kita dampingi ini yang cepat tanggap, yang cepat mengerti ya. Tentu karena mereka memiliki berbagai macam permasalahan dan keterbatasan, kita sebagai pendamping harus bersabar, kemudian juga harus menyimak juga gitu ya, memberi kesempatan kepada mereka untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan keinginan untuk berkembangnya seperti apa gitu, sehingga komunikasi dan hubungan itu jadi lebih bagus gitu ya, sehingga kita bisa melakukan program antara pendamping, masyarakat penerima bantuan dan mitra itu jadi kondusif seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menghargai dan rendah hati, kemudian harus mau belajar terus, karena ya bisa jadi kita sebagai pendamping juga banyak belajar dari masyarakat tentang permasalahan dan problem-problem yang mereka hadapi di lapangan seperti itu. Kemudian kita juga tidak boleh menunjukkan seolah-olah kita yang paling tahu, ya kita harus menyatulah dengan masyarakat gitu. Walaupun kita sebagai pendamping gitu, tapi kita juga harus menyatu gitu. Ya, paham ya maksudnya. Kemudian akrab dan melebur dengan masyarakat. Selanjutnya kita tidak seolah-olah menggurui, seolah-olah yang paling bisa, tapi kita sama-sama untuk maju, sama-sama belajar dengan masyarakat. Kemudian kita harus memiliki wibawa ya, jangan pelin-pelan misalnya, atau kita tidak pilih kasih dalam membantu. Nah, itu menunjukkan kita memiliki karakter yang berwibawa seperti itu. Selanjutnya ya kita tidak memihak ya, atau kita tidak menjudge, mengkritik yang salah, ya sama-sama kita perbaiki. Kita bersifat terbuka dan berpikir positif ya, sehingga memang ada iklim yang tercipta, itu adalah iklim yang kondusif antara kita ya, antara kita dengan keluarga atau masyarakat yang kita dampingi gitu. Mereka jadi terbantu, kita juga jadi menjalankan tugas dengan nyaman seperti itu. Nah itu kan harapan agar kegiatan pendampingan ini bisa berlangsung dengan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia ya. Ada hak dan kewajiban, struktur organisasi kerja, penilaian kinerja, sanksi, dan pengakhiran kerja. Nah, hak sumber daya manusia pelaksana PKH, ya mereka berhak mengikuti diklat, ya bimbingan, pemantapan, BIMTEK, kemudian hak mereka adalah honor, fasilitas kerja, libur, cuti, reward, jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja gitu. Ini merupakan hak mereka sebagai pendamping keluarga harapan ya. Kemudian ada juga kewajiban ya, tadi di awal memfasilitasi, memediasi, mengadvokasi, itu merupakan kewajiban mereka ya. Tahapan-tahapannya pun juga harus mereka lakukan, mulai dari verifikasi pemutahiran data, memfasilitasi program komplementer, penyaluran, sampai penguatan kemampuan keluarga gitu. Nah itu merupakan kewajiban dari PKH
yang harus mereka lakukan seperti itu. Nah, adapun struktur organisasi kerja di setiap kabupaten kota itu ada koordinatornya ya, yang memang langsung di bawah Kemensos seperti itu. Kemudian nanti ada di setiap kecamatan ya, kabupaten kota kecamatan itu ada pendamping, kemudian sampai ke tingkat ya kecamatannya ya, desa kecamatan gitu ada pendampingnya. Ini bisa saja satu PKH ini memegang beberapa kelompok itu ya, beberapa kelompok di satu kecamatan ya, atau beberapa desa seperti itu. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja, itu ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Yang kuantitatif itu biasanya mengisi data di EPKH ya, elektronik PKH. Itu pemutakhiran data, rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, graduasi kepesertaan, pelaksanaan P2K2, pelaporan bulanan. Kemudian ada indikatornya ya. Untuk penilaian ada kewajiban, larangan, etika seperti itu. Selanjutnya, periode penilaian dan perilaku bagi sumber daya manusia pelaksana PKH dilakukan pada semua jenjang jabatan minimal sekali dalam setahun. Artinya ada pelaporan itu paling tidak setahun sekali gitu. Ya, nah ada batas passing grade yang ditentukan dalam penilaian hasil kerja yang nantinya akan melihat apakah mereka memiliki kinerja yang baik, cukup atau kurang seperti itu ya. Selanjutnya, ini mekanisme dalam menegakkan etik ya, kode etik bagi SDM pelaksana PKH. Jadi mereka juga ada kode etik yang harus mereka patuhi gitu ya. Mulai dari mengelola call center ya, pengaduan, kemudian pembahasan kasus dan sebagainya lah ya. Itu merupakan mekanisme etiknya. Biasanya di setiap profesi itu ya ada kode etiknya yang menuntun mereka supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan seperti itu, atau merugikan masyarakat, merugikan negara seperti itu. Oke, terkait dengan sanksi PKH ya, pelaksana PKH mulai dari surat teguran sudah 3 kali itu akan mendapat SP3, kemungkinan bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian sanksinya ada yang kategori berat ya, kalau udah pelanggaran berat maka akan dilakukan pemberhentian pembayaran dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi pengakhiran hubungan kerja bagi pelaksana ya atau pendamping ini tadi. Ketika dia udah mendapatkan surat peringatan, satu surat keputusan peringatan yang ketiga, atau melakukan kegiatan wan prestasi ya, maksudnya yang melanggar kode etik, melanggar etika gitu. Kemudian terlibat kasus hukum atau mengundurkan diri, meninggal dunia, face merger misalnya tadi bencana alam. Kemudian penilaian kinerja yang dalam kategori rendah. Nah, itu bisa mengakibatkan seorang PKH ini ya, pendamping keluarga harapan ini diputus hubungan kerjanya, tadi tidak diperpanjang seperti itu. Oke, nah memang PKH ini bukan sebagai pegawai negeri sipil ya, tapi melalui tahap seleksi gitu. Ya, tahap seleksi yang mana mereka akan dikontrak ya, sistemnya kontrak sebagai pendamping gitu. Ya, sebagai pendamping keluarga harapan, sehingga ketika dia akan terus ya akan diikat lagi seperti itu ya, di kontrak terus. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan secara singkat terkait dengan salah satu pekerjaan profesi yang umum digeluti oleh lulusan kita ya. Cukup banyak lulusan kita yang berkecimpung di bidang PKH ini ya, pendamping keluarga harapan. Ya, semoga ini menjadi gambaran bagi teman-teman mahasiswa untuk mengetahui berbagai macam profesi yang bisa digeluti ketika lulus dari program studi pendidikan non formal nantinya. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.